Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kajian daurah mingguan ya, dengan nanti akan dibawakan umumnya kita yaitu Ustazah Meti Astuti. Lalu setelah salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Antuna sekalian. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada sore hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Semoga Antuna sekalian dapat mengikuti kajian daurah ini dari awal hingga akhir acara. Amin. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yang insya Allah sangat luar biasa, umuna kita yaitu Ustazah Meti. Assalamualaikum Ustazah Meti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Aduh, saya baru sadar nih kerudungnya nggak oke. Oke, siap. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Maulidah panggilannya apa? Maulidah Salama semuanya dipanggil atau? Salma aja sudah. Oh, Salma. Oh iya, Salma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, kan mempersingkat waktu juga, kita langsung saja kepada masuk acara inti kita, yaitu daurah dibawakan oleh Ustazah Meti. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini saya tutup dulu. Ini saya buka slide terlalu banyak jadi susah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, akhwatifillah rahimakumullah, pada sore hari ini setelah pekan lalu sempat kosong ya, kita kembali ketemu untuk bahas tema-tema keislaman yang terstruktur, dan kita mulai dengan ini pertemuan keempat ya kalau tidak salah ya, materi akidah. Hari ini kita bahas tentang Islam sebagai akidah dan syariah gitu ya. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, bagi para sahabatnya dan umat Islam hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik, langsung saya mulai saja. Semoga nanti teman-teman yang bisa ikut, yang telat bisa ikut, atau mungkin yang tidak berkesempatan hadir hari ini bisa lihat tayangan rekamannya. Jadi kalau kita bahas lebih dalam ya, hukum-hukum Islam dalam hal ini adalah akidah Islam yang kemarin sudah kita bahas, kita belum masuk ke aspek hukum ya, itu akan menjadi apa istilahnya tuh, pintu masuk gitu ya, akan menjadi pemahaman yang dia sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Dengan keimanan kita kepada Allah dan mengetahui sifat-sifat dan asmanya Allah begitu ya, dengan kita memahami setiap dari sifat-sifatnya Allah, kita memahami bagaimana
yang seharusnya seseorang memiliki akidah Islam, ya bahwa untuk keimanan kepada Allah dia harus mengimani Allah sebagai dengan tauhid uluhiyahnya, dengan tauhid rububiyahnya dan tauhid asma wa sifat, maka itu Iya, semua tapi akan aku kehabisan kuota online. itu akan membentuk gitu ya, membentuk kerangka berpikir di dalam dirinya begitu. Yang dengan kerangka berpikir itu dia akan menjadi inspirasi kita di dalam memenuhi semua kebutuhan manusia. Karena sebenarnya manusia hidup itu kan dia pasti melakukan kegiatan. Yang kegiatan itu kan dalam rangka pemenuhan semua potensi hidup yang dia miliki kan. Dan orang mau melakukan apapun, hatta cuma sekedar mandi atau milih pakaian saja, itu kan pasti dia mikir gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau pemikiran teman-teman itu sudah disuplai oleh sesuatu yang paling fundamental gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dengerin YouTube-nya Ustadz Numan Alikan ketika beliau membahas tentang materi akidah gitu ya, sama dengan pembahasan kita kali ini. Beliau menyampaikan bahwa pertanyaan dari mana kita berasal, di sini kita mau ngapain, dan kemana kita akan pergi itu adalah pertanyaan filosofis paling tua. Bahkan itu adalah pertanyaan paling fundamental yang selalu dijadiin bahan diskusi bagi para filosof. Bahkan itu menjadi arena rebutan dalam tanda petik yang dijawab oleh semua agama. Jadi semua agama itu berusaha memberikan jawabannya gitu ya. Yang kita bisa pilih dari berbagai agama itu mana jawaban yang paling rasional, mana jawaban yang paling memuaskan akal dan menenteramkan jiwa gitu ya. Jadi agama Kristen juga punya jawabannya, agama Nasrani, Hindu, Buddha, bahkan bukan cuma agama, ideologi juga berusaha menjawab itu. Bukan cuma ideologi tapi way of life seperti misalnya kejawen atau misalnya Konghucu dan sebagainya yang kumpulan dari pikiran-pikiran manusia yang dibundel dalam satu keyakinan, itu juga mereka berusaha gitu memberikan penjelasan hidup lu buat apa sih gitu ya. Jadi itu kan pertanyaan paling basic yang kalau kita ketemu siapapun gitu ya, misalnya lagi ngobrol sama anak alay gitu, lagi ngobrol sama anak K-popers, lagi ngobrol sama misalnya ibu-ibu yang hobi sinetron gitu, yang nggak akan pernah bisa apa namanya nggak akan pernah bisa aus gitu ya, nggak akan pernah bisa ditolak. Itu pertanyaan sejatinya kita hidup tuh buat apa gitu, karena itu kan mempertanyakan gitu semua pilihan-pilihan aktivitas yang kita lakukan, maka sangat bergantung dari jawaban paling fundamental yang uh, kita jawab gitu dari pertanyaan tadi, hidup itu mau apa. Atau kalau misalnya sebelum bicara hidup itu mau apa, memangnya hidup ini berasal dari siapa, apakah kita ada di sini itu atas kemauan kita, wong kita tuh sadar tiba-tiba udah dewasa kan begitu ya. Waktu kecil kita kan nggak sadar bahwa kita hidup, kita punya real life kan nggak sadar. Sadarnya kan ketika sudah akal udah berfungsi, kok tiba-tiba kita ada di sini gitu. Seharusnya orang yang menggunakan pemikirannya gitu ya akan mempertanyakan hal itu. Sehingga akidah Islam tadi itu adalah supplier terbesar gitu ya terhadap berbagai pemikiran yang ada di kepala kita. Nah, pemikiran yang ada di kepala itu akan menjadi Islami kalau dia distandarisasi dengan akidah yang kita sudah bentuk dari pembahasan-pembahasan sebelumnya begitu ya. Memilih baju, kita akan milih baju yang Islami. Kita mau mengisi hari-hari kita bikin to-do list harian juga akan to-do list yang Islami begitu ya. Kita berteman pun akan memilih teman yang Islami sefrekuensi. Kita misalnya milih sekolah pun akan milih sekolah yang dia mensupport kegiatan-kegiatan Islami kita. Kita berpolitik, kita belanja, kita juga akan milih barang-barang yang halal misalnya. Jadi semua aktivitas kita itu dimulai dari persepsi yang kita bangun, dan itu persepsi-persepsi yang muncul dalam diri kita yang kita kaitkan dengan akidah yang kita miliki. Jadi akidah yang sekarang ini sebagai keimanan yang kita punya itu akan menjadi asas gitu ya dalam semua persepsi yang kita bangun, semua cara pandang yang kita punya, semua keberpihakan kita gitu. Kita mau pakai baju apa, kita mau berteman bersama siapa, kita mau tinggal di komplek yang mana gitu ya. Dari mulai perkara sepele sampai perkara yang besar itu semua disuplai oleh akidah kita. Semakin kuat akidah kita, maka semakin mampu dia mengendalikan gitu ya setiap pemikiran-pemikiran yang kita punya, setiap ide-ide yang kita miliki untuk memenuhi hidup kita. Sampai mikir hari ini mau makan apa atau mau puasa atau enggak itu juga dipengaruhi oleh pola pikir. Sehingga orang yang memiliki akidah yang kokoh, yang dia sudah berhasil menjawab pertanyaan dasar tadi, tahu banget bahwa hidupnya itu untuk Allah, bahwa dia tuh di sini tuh benar-benar ngumpulin pahala agar Allah ridho gitu ya. Maka dia akan berupaya untuk men-set up gitu ya seluruh hidupnya sejak awal dengan pemikiran-pemikiran Islami. Yang pemikiran-pemikiran Islami ini gitu ya akan
dia dapatkan kalau proses pemikiran dia tentang akidah itu sudah mendalam. Kita harus paham bahwa pemikiran itu tidak sama dengan pengetahuan. Kenapa tidak sama? Karena ada banyak banget orang yang belajar Islam, punya titel SAG, bahkan mungkin mohon maaf hafidz Quran atau LC, tetapi tingkah laku dia tidak mencerminkan keberislaman yang dia miliki, tidak mencerminkan pengetahuan Islam yang dia miliki. Bahkan mungkin dia malah mendukung misalnya deradikalisasi, mendukung moderasi beragama, dia malah mendukung misalnya lambang One Love gitu ada di Piala Dunia dan sebagainya. Karena pemahaman Islam itu untuk bisa jadi pemikiran yang diambil oleh seseorang, dia kan harus diyakini, harus benar-benar dijadiin sebagai pondasi hidup seseorang, baru itu bisa mengubah semuanya. Kalau cuma tahu tetapi tidak diambil, kalau cuma tahu, cuma dengar gitu tetapi tidak diyakini, ya maka itu tidak akan membentuk pola pikir yang islami begitu ya. Nah, padahal untuk bisa membentuk sebuah pemikiran, kita tahu bahwa kita butuh otak sebagai tempat di mana proses berpikir itu dijalankan begitu ya. Ada panca indera, kita mendengar, kita melihat, makanya apa yang kita baca, ya itulah yang kita konsumsi buat akal kita. Apa yang kita lihat, ya itulah yang kita telan buat pemikiran kita. Apa yang kita dengar, itulah yang kita kunyah buat perasaan kita. Jadi sebenarnya bukan cuma nasi yang kita makan, bukan cuma air yang kita minum, tapi kita juga makan televisi, kita juga makan internet, kita juga minum musik gitu ya, kita juga snacking, apalagi misalnya koran gitu ya, Twitter, Facebook, Instagram, itu semua adalah makanan buat kita. Tetapi makanan bukan buat fisik kita, dia makanan buat akal kita, makanan buat hati kita gitu ya. Fakta-fakta yang kita baca, maka jadi diri apa kita, berpihak kepada siapa, senang atau suka enggak kita hari itu, kita bad mood, overthinking, atau malah santai, itu sangat tergantung makanan-makanan yang kita masukin. Apakah makanan-makanan itu beracun, apakah makanan-makanan itu bergizi, atau makanan-makanan itu sampah yang di dalam pikiran kita cuma jadi sampah begitu ya. Jadi orang-orang kadang mindful banget ya tentang nasi, berapa karbo yang dia makan, tentang buah-buahan, tentang sayuran, tetapi mereka tidak mindful terhadap apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang didengar, kepada siapa dia berkeluh kesah, ngegosipin apa, dia nggak mindfulness tentang hal itu. Padahal itu semua fungsinya ya seperti makanan yang dimasukkan, yang ditelan, yang dikunyah gitu ya, yang menjadi mengenergize gitu ya, yang memberi energi pada kehidupan kita. Dan bahkan gitu ya, bahkan kebutuhan kita akan seperti hal-hal seperti itu tuh melebihi kebutuhan kita akan makanan begitu ya. Kita bisa berpuasa tetapi tetap kita bisa berpikir kan. Jadi kita bisa berhenti makan tapi kita nggak bisa berhenti mikir, karena untuk bisa berpuasa saja itu ada peran pemikiran di sana gitu ya. Jadi unsur-unsur pemikiran tuh ada 4 ya, ada otak, ada panca indera, ada fakta-fakta yang tadi kita masukin ke dalam diri kita, dan ada maklumat as-sabiqah, ada informasi sebelumnya atau sesuatu yang kita yakini, yang kita gunakan sebagai pemutus perkara, yang kita gunakan sebagai hakim untuk fakta-fakta baru yang datang. Jadi kalau kita tahu bahwa LGBTQ itu haram, maka kita tentu tidak mendukung misalnya promosi One Love yang lambangnya diperjuangkan untuk bisa masuk ke Piala Dunia misalnya. Kalau kita paham bahwa alkohol itu haram, maka kita tentu miris dengan misalnya timnas Ekuador yang we won beer saat mereka menang misalnya begitu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Kalau kita paham sesuatu, maka kita bisa bersikap. Informasi sebelumnya yang kita miliki dan kita ambil sebagai standar hidup kita, itu yang nanti akan menyikapi fakta-fakta baru yang kita lihat. Kita tahu nih tetangga kita ternyata homo, ya kita nggak suka, kita akan nasihatin dia, kita akan coba bikin dia sadar lagi misalnya. Kita tahu nih tetangga kita ternyata nggak sholat, maka pemahaman yang kita miliki akan memberikan cara pandang kita kepada dia harus bagaimana. Maka memang mengkonsumsi berbagai makanan buat pemikiran itu sangat penting, bahkan lebih penting dibandingkan sekedar apa yang kita makan buat tubuh kita begitu ya. Nah, dari sini maka kita paham bahwa kita punya 2 sumber informasi yang kita kunyah setiap hari. Ada pemikiran-pemikiran Islam yang kita baca dari buku-buku, kita dengarkan dari ceramah agama, dari proses pembelajaran gitu ya. Ada juga pemikiran tidak Islami atau pemikiran sekuler yang sudah kayak tsunami gitu ya. Orang ngomongin free child gitu ya, child free, orang ngomongin child free, orang ngomongin free sex, orang ngomongin LGBTQ, orang ngomongin sekularisme, orang ngomongin macam-macam di berbagai sosial media. Itu tuh kita mau ambil nggak, kita mau konsumsi seperti apa begitu. Jadi
ada banyak sekali informasi yang beredar, kita mau ngasih makan ke otak kita tuh informasi yang mana begitu, karena itu akan sangat mempengaruhi pemahaman. Jadi sekumpulan pemikiran tadi yang kita pakai buat kehidupan, yang kita yakini, itu kita sebut sebagai mafahim. Jadi mafahim itu ya pemahaman seseorang, itu adalah keberpihakan dia. Itu kalau ibaratnya gampangnya, kalau kita ngobrol sama seseorang, kita tanya pendapat dia tentang sesuatu, maka apa yang dia keluarkan itulah mafahim dia. Ya, itulah mafahim dia. Dia merupakan makna-makna atau keberpihakan seseorang terhadap fakta. Dia setuju atau tidak setuju, iya atau nay gitu kan. Mau support apa dia mau menolak dan seterusnya, seperti itu. Kayak beberapa waktu yang lalu saya di bandara tuh didatengin sama relawan UNICEF, itu dia ngomongin tentang stunting bla 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 gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, "Anda mau mendukung nggak?" gitu ya. Pertanyaan paling fundamental sebenarnya, ngapain gitu ya UNICEF ngomongin stunting di Indonesia, nolong, tapi dia minta kita terlibat, masukin uang juga ke situ. Bukankah UNICEF itu lembaga PBB yang seharusnya kepada negara-negara berkembang, kalau emang dia beneran ya mau nolong gitu kan, justru kita emang orang yang patut dibantu begitu kan. Dan saya bilang, Anda kan ngeklaim stunting turun sekian, itu emangnya kerja Anda itu kan, klaim Anda itu kan bukan karena Anda bekerja di sini kan ya, tapi memang ada faktanya. Kita sebagai negara saja sudah berusaha menurunkan itu. Jadi malah saya ngajakin dia diskusi tentang donasi gitu terhadap penurunan angka stunting atau angka gizi buruk di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya intinya ketika kita ngadepin sesuatu, kita tahu itu UNICEF, kita tahu PBB dengan standar ganda gitu, kita bahkan tahu gitu ya bahwa mereka itu nggak sesederhana yang kita bayangkan, cuma sekedar nolongin anak-anak stunting. Enggak, ternyata mereka juga berpihak. Mereka buktinya nggak nolong misalnya pengungsi Rohingya, mereka buktinya tidak menganggap Palestina sebagai sebuah masalah ketika sedang dijajah Israel. Itu kan PBB juga gitu, lembaga yang sama gitu. Pasti di dalamnya juga ada berbagai kontradiksi begitu ya. Nah, dari sini maka pemahaman seseorang, keberpihakan dia terhadap sesuatu akan menjadi tingkah laku dia. Tingkah laku dia itu terkumpul menjadi tingkah laku di masyarakat, karena setiap orang punya pemikirannya sendiri. Ada yang kerja di bank, ada yang kerjanya di lembaga sosial, ada yang kerjanya di rumah sakit, ada yang kerjanya di tempat pendidikan. Itu baru bicara pekerjaan, belum bicara yang lain-lain. Setiap orang bekerja, setiap orang makan, setiap orang bertetangga, setiap orang melakukan aktivitas apapun, berperilaku itu pasti mencerminkan pemahaman yang dia miliki. Dia berpakaian pendek, berpakaian sempurna, menutup aurat, dia bahkan mengenakan cadar, atau bahkan dia ketakutan untuk menunjukkan identitas Islaminya, itu adalah cerminan masyarakat, cerminan perilaku dia. Maka coba kita bedah Indonesia, kita bedah kampung kita deh, nggak usah kejauhan Indonesia, kita bedah RT kita gitu ya. Sudahkah pemikiran mereka itu atau pemahaman mereka itu sesuai dengan yang Islam mau? Ternyata enggak gitu. Kayak saya ya di kampung mertua saya misalnya di Ngampilan Jogja, biasa banget lihat anak-anak kecil main HP gitu, mereka ketawa ketiwi sama cowok-cowok gitu. Kegiatan di kampung itu wah beraneka ragam, dangdutan yuk ada, pengajian yuk ada, pokoknya maksiat dan kebaikan tuh dihamparkan, tinggal orang mau pilih yang mana. Apakah seperti itu perilaku masyarakat yang seharusnya didukung kan begitu ya? Berarti kan masyarakat tuh pikirannya masih campur-campur banget gitu. Ada yang mau pakai Islam ya silahkan, yang mau pakai sekuler ya silahkan, yang mau nikah ya silahkan, yang mau zina ya silahkan, yang mau pacaran silahkan, yang mau ta'aruf silahkan. Maka itu mencerminkan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Padahal pemahaman di tengah-tengah masyarakat mewujudkan tingkah laku mewujudkan peradaban. Maka kita bisa bayangin peradaban apa yang sekarang ada. Padahal Allah SWT sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Islam itu sampai akhir zaman, bahwa agama ini sudah sempurna. Artinya panduan yang harus dipakai itu adalah panduan Islam. Tetapi kenyataannya di masyarakat, panduan yang dipakai bukan panduan Islam. Individu per individu yang kita lihat itu mereka nggak semua pakai Islam. Pakai Islam pun atas kepentingan dan pilihan-pilihannya sendiri gitu ya, bukan atas upaya masif dari negara, misalnya upaya masif dari pihak-pihak yang memang bertanggung jawab. Orang berdakwah ya silakan, tapi orang mengajak kepada maksiat juga silakan. Nah, dari sini kita paham bahwa perilaku masyarakat yang memunculkan peradaban itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mereka miliki, dan pemahaman itu sangat dipengaruhi oleh akidah yang mereka miliki sebagai asas untuk menilai sesuatu begitu ya. Kenapa sih kok ngomongin begini? Karena kalau kita sudah bicara perilaku manusia, maka kan butuh standar, ya kan, butuh aturan main, butuh tadi gitu keberpihakan.
misalnya kebutuhan jasmani, bicara makan, minum, tidur, olahraga, ini mau pakai Islam atau enggak? Bicara naluri misalnya, naluri beragama, naluri mempertahankan diri, naluri seksual, ini mau pakai agama atau enggak? Padahal di masyarakat ini semua kan dilakukan. Orang bangun pagi, bangun sampai tidur lagi untuk makan, minum, tidur, untuk beragama, mempertahankan diri, dan kebutuhan seksual kan manusia itu kan berinteraksi seputar itu aja gitu, seputar kebutuhan jasmani dan naluri-nalurinya. Nah, kalau mereka tidak pakai Islam, maka akan dengan apa mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, kan begitu ya. Nah, maka pertanyaannya, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya bisa menggunakan, semau gue pakai hawa nafsu just for fun ya, suka-suka aja gitu, atau bahkan mengikuti adat istiadat tertentu. Kalau mau nikah mereka pakai weton, hari apa cocoknya, rumahnya menghadap kemana, dihitung-hitung tanggal lahirnya. Jadi orang akhirnya Sama-sama mama nggak mau diganggu. akhirnya seseorang itu bertingkah laku sesuai dengan mau-maunya dia gitu ya, dan nggak ada yang menghukum juga kalau dia melanggar gitu. Jadi semau gue just for fun, membebek, kita menuruti hawa nafsu, ikutin tren, FOMO. Sekarang FOMO gitu, semua mendadak tenis gara-gara kemarin ada perlombaan tenis di kalangan artis gitu kan. Sekarang mendadak bola gara-gara, kan masyarakat kita kasihan banget gitu loh. Padahal kita akan dihisab dengan Al-Qur'an yang sama, kita akan dihisab dengan pencipta yang sama dengan yang dulu menciptakan Nabi Adam sampai sekarang. Tetapi di hati masyarakat kita tidak mencerminkan kitab sucinya, tidak mencerminkan hadis yang dibawa oleh Rasulullah gitu. Tetapi kebanyakan dari kita itu adalah masyarakat yang mengikuti ideologi kufur itu ya, yang mengikuti pemahaman barat gitu. Apakah kita rela gitu ya meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu? Misalnya kita berusaha beriman, kita berusaha sesuai dengan syariah, tetapi mereka ternyata dalam kesesatan begitu ya. Nah, dari sini maka tolak ukur yang dipakai oleh manusia itu tidak boleh hanya berdasarkan akal manusia saja dan hawa nafsu atau insting mereka saja, sebab manusia itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, mereka mengira mereka melakukan kebaikan, ternyata mereka melakukan keburukan, atau mereka mengira apa yang terjadi itu buruk, ternyata sebenarnya kebaikan gitu. Jadi di dalam Al-Baqarah 216 ini Allah mengatakan bahwa ada kalanya kita tuh mengira itu buruk padahal itu baik buat kita, dan ada kalanya kita mengira itu baik padahal itu buruk buat kita. Maka tolak ukur dalam kita berbuat nggak boleh pakai akal, nggak boleh juga pakai hawa nafsu, karena pasti mudah keliru, atau kalau keliru akhirnya rusak, seperti di Ar-Rum ayat 41 bahwa telah ada zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa sudah ada kerusakan di langit dan di bumi. Matiin aja Mbak, kasihan dia lagi pilek Mbak. Karena akibat dari tangan-tangan manusia, karena kita melanggar syariat dalam semua aspek kehidupan. Sudahlah salah melakukan pemenuhannya, kalau salah karena tidak sesuai dengan fitrah kehidupan, pastilah nanti merusak gitu. Kalau hanya menggunakan akal, atau hanya menggunakan hawa nafsu, atau hanya menggunakan kombinasi akal dan hawa nafsu. Berarti tolak ukur perbuatan itu harus dari mana? Harus dari syariat, harus dari Allah, harus berasal dari akidah yang sama dengan pemahaman yang kita miliki. Maka kaidah baik buruk, terpuji tercela gitu ya terhadap sesuatu. Oh itu baik, maka kita puji. Oh itu buruk, maka sesuatu yang tercela maka nggak boleh ada di masyarakat. Itu harus bersumber dari syariah gitu ya. Maka syariah itu secara bahasa adalah jalan yang lurus. Dia adalah sumber air minum. Sementara menurut istilah syariah itu adalah khitabus syari' muta'alliqu bi af'alil ibad. Dia adalah seruan dari Allah ya, yang maha pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi berarti hamba itu baik itu anak kecil sampai orang tua, baik itu perempuan maupun laki-laki, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, itu semua adalah seorang hamba gitu ya. Berarti termasuk apapun agamanya, karena juga ada pengaturan Islam terhadap agama di luar Islam begitu ya. Nah berarti nggak boleh tadi pakai akal, nggak boleh pakai hawa nafsu, nggak boleh semau gue gitu, nggak boleh ngikutin adat istiadat gitu ya, tetapi harus sesuai dengan seruan dari sang pembuat hukum. Nah, maka kita butuh yang disebut dengan miqyas al-amal atau standar di dalam berbuat. Misalnya di dalam perkara-perkara berupa perbuatan, maka ada perintah berupa perintah wajib, ada perintah yang sunnah, bahkan ada perintah yang berupa pilihan, boleh memilih
Itu kita sebut sebagai kemubahan. Kalau ada maslahat, kita boleh ambil kemubahan itu. Kalau ada mudarat, kita tinggalkan kemubahan itu. Larangan juga demikian. Ada larangan yang menghasilkan makruh, berarti larangannya tidak bersifat pasti, tidak bersifat kuat, dan ada larangan yang bersifat haram. Ini standar perbuatan. Nah, pada benda juga ada standar. Ada halal, berarti zatnya halal dan tidak mendatangkan dan tidak ada sesuatu yang mendatangkan keharaman, atau zatnya haram, atau syubhat. Syubhat itu belum kita ketahui dia halal atau haram. Jadi hukum perbuatan dan benda cuma itu kalau berdasarkan syariat, tidak didasarkan kepada orang tua saya dulu begitu, tidak didasarkan ya kan nggak enak sama tetangga kalau nggak datang. Jadi bukan pertimbangan-pertimbangan maslahat, bukan pertimbangan-pertimbangan nggak enak, bukan pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya, tetapi semata-mata pertimbangannya adalah baik buruk, terpuji tercelanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakidah yang kuat, dia wajib mengikatkan diri dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia yakini sebagai pencipta, zat yang dia yakini sebagai pengatur alam semesta, zat yang dia yakini sebagai satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak ditaati. Jadi kalau sudah itu perintah dari Allah, apapun jenis perintahnya, pendapat kita udah nggak penting. Kalau itu larangan dari Allah, apapun jenis larangannya, pendapat kita nggak penting. Jadi kalau ada larangan tentang misalnya LGBTQ, contohnya seperti yang pernah terjadi pada kaum Nabi Lut, maka nggak ada argumentasi apapun yang boleh menyanggah itu gitu. Karena itu sudah perintah dari Allah. Bukan sekedar masalah perintah dan larangan, tetapi siapa yang memerintahkan? Allah, yang kita sudah yakini dia sebagai satu-satunya penguasa alam semesta ini. Salah satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lelah untuk mengawasi kita semua, memberikan petunjuk melalui para nabi dan rasul, dan seterusnya, memberikan petunjuk dengan menurunkan Al-Quran sebagai panduan di dalam kehidupan. Berarti orang itu konsekuensi dari meyakini Allah adalah tidak menolak sedikit pun perintah dan larangan Allah. Kalau dia meyakini Allah, maka dia taat total kepada Allah, tidak lagi memikirkan secara rasional apakah perintah itu mengandung maslahat buat dia atau mengandung mudarat. Tidak memikirkan secara rasional apakah larangan itu menimbulkan kecelakaan pada dirinya atau tidak. Para sahabat itu disuruh jihad fisabilillah, padahal jihad itu menimbulkan potensi kematian, kerusakan harta benda, bahkan kehilangan harta benda, kehancuran sebuah negara misalnya. Tetapi ketika Allah perintahkan jihad dan itu sudah diketahui kewajiban hukumnya, maka tidak boleh ada pertimbangan-pertimbangan maslahiyah setelahnya. Dan perintah apapun itu, perintah larangan riba misalnya, nggak ada istilah ya nanti anak istri saya makan apa. Tidak bisa perintah Allah itu dihadap-hadapkan pada logika manusia tadi, pada akal manusia. Kenapa? Karena akal manusia sering keliru. Akal manusia itu kalau sudah keliru pasti merusak. Kalau sudah merusak pasti dampaknya itu akan ada kepada manusia lagi, bukan cuma di dunia tetapi juga di akhirat. Begitu banyak dari kalangan muslim yang mereka memiliki akidah Islam, mereka percaya kepada Allah, tetapi kepercayaan mereka tidak dilanjutkan untuk meyakini Allah sebagai satu-satunya pengatur yang berhak ditaati, yang berhak disembah, bukan yang dikhianati, bukan yang ditolak pengaturannya, begitu ya. Maka di sini manusia wajib terikat dengan hukum syara. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya setelah diutusnya Rasul. Tidak ada lagi dalil bagi mereka, tidak ada lagi hujah karena Allah telah mengutus Rasul pada setiap umat, gitu ya. Dan manusia juga tidak bisa membantah ketika diutusnya Rasul. Jadi benar-benar tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya nggak ngerti ya Allah hukumnya, saya baru dengar, ya nggak bisa, karena sudah diutus Rasul, maka dakwah sudah sampai kepada kita dengan berbagai cara. Dakwah itu sampai ke telinga kita, sampai ke mata kita, sampai ke hati kita, seharusnya tidak ada alasan untuk menolaknya. Dan setiap muslim dalam surat Al-Hasyr ayat 7 gitu kan juga wajib terikat dengan seluruh hukum-hukum Allah dalam setiap amal perbuatan yang yang diperintahkan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rasul bilang apa harus ditaati, Rasul bilang apa harus diterima gitu. Bahkan Umar bin Khattab sampai membunuh seorang Yahudi yang dia menolak keputusan Rasulullah SAW. Wajib tunduk dan patuh itu sebagai bukti iman gitu dengan segala keputusan yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah konsekuensi yang sangat berat. Kita hidup di zaman penuh fitnah gitu ya, di zaman yang orang tuh sangat rendah memandang agama. Mereka ibaratnya menyepelekan orang-orang yang taat kepada syariah. Mereka begitu menistakan orang-orang yang benar-benar berusaha komit dengan agamanya. Orang zaman sekarang tuh kayaknya ngerasa keren kalau mereka liberal. Kayaknya merasa keren kalau mereka bisa berargumentasi untuk setiap perbuatan yang mereka pilih gitu kan. Mereka
menggunakan logika A, logika B, logika C, logika D untuk setiap pilihan-pilihan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka sama sekali tidak merefer kepada Quran, tidak merefer kepada sunnah. Padahal siapa yang mengadakan mereka? Siapa yang membuat mereka tetap hidup pada saat itu? Siapa yang membuat mereka bisa bicara, mereka bisa bekerja, mereka bisa bangun tidur, dan mereka bisa tidur lagi? Itu siapa yang melakukannya kalau bukan Allah? Jadi orang-orang khianat seperti itu adalah hamba yang tidak pandai bersyukur gitu. Kenapa? Karena sudah diciptakan Allah, sudah dijamin rezekinya oleh Allah, selalu dipenuhi semua kebutuhannya, tetapi mereka membelakangi Allah. Tetapi mereka melalaikan syariatnya. Mereka tidak mengakui Allah mengatur alam semesta. Mereka tidak patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah. Mereka mengira keimanan mereka cukup dengan bersyahadat. Mereka lupa bahwa di dalam syahadat ada kepatuhan, ada ketundukan, ada keharusan untuk hanya menyembah Allah saja, ya kan? La ilaha itu berarti mereka meniadakan seluruh ilah, baik itu ilah dalam bentuk Tuhan, dalam bentuk sesajen, dalam bentuk apapun, sampai kepada apa yang mereka kultuskan, pemikiran-pemikiran barat, gaya hidup barat, misalnya kebebasan, sekularisme, dan apapun. La ilaha illallah, kecuali Allah. Para ulama mengatakan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budah illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah, tidak ada yang berhak kita takuti, kita taati perintahnya, kita khawatiri azabnya, kecuali Allah saja gitu. Padahal saat ini kan manusia banyak orang Islam influencer, tapi mereka mendukung LGBT. Influencer, tetapi mereka mendukung moderasi beragama. Influencer, tetapi mereka tidak taat kepada syariat begitu. Padahal mereka Islam gitu. Berarti mereka tidak paham mana la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, bukan cuma patung, tidak Tuhan, bukan cuma Tuhan-Tuhan lain, tetapi Tuhan-Tuhan yang sekarang secara modern disembah oleh manusia, termasuk dunia digital, kripto, ya, uang kripto, dan apapun, jabatan, harta, tahta, wanita, semuanya. Kalau mereka lebih takut kepada hal itu, mereka menjadikan hal-hal tadi itu sebagai pertimbangan untuk menolak syariat, mengatakan tidak up to date, mengatakan itu tidak rasional, mengatakan tidak dapat diterapkan, mengatakan itu sudah zaman dulu, mengatakan tidak relevan lagi, mengatakan dia perlu direinterpretasi, mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak cocok buat masyarakat modern saat ini. Itu berarti mereka sedang mengargumentasikan hukum Allah, keharusan patuh kepada Allah dengan akal-akal logika mereka, logika manusia, akal-akalan manusia. Padahal tadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 tadi. Dan ada kalanya kalian mengira itu baik, padahal itu sebenarnya buruk buat kalian. Dan ada kalanya kalian mengira itu buruk, padahal sebenarnya dia baik buat kalian. Kenapa? Ya karena tadi keterbatasan akal manusia hanya dapat memikirkan yang bisa diindra. Dia tidak mengetahui hakikat kebutuhan manusia. Hawa nafsu apalagi, dia pasti akan bias. Dia pasti akan berpihak kepada yang senang-senang saja, yang mudah-mudah saja, yang enak-enak saja. Kan karakter hawa nafsu seperti itu. Bayangkan kalau standar hidup manusia diserahkan pada akal, diserahkan pada hawa nafsu, diserahkan pada akal yang terbatas. Akal tidak bisa mengetahui masa depan, akal tidak bisa mengetahui masa lalu, yang dia tidak ketahui, yang tertutup. Akal tidak bisa memprediksi sebuah reaksi yang misalnya multiplier dari sebuah keputusan yang diambil. Tidak paham dia gitu kan. Makanya kenapa tidak boleh menggunakan akal dan hawa nafsu untuk memutuskan hukum mana yang mau diambil. Dan ini berlaku untuk semua aktivitas kehidupan kita. Maka logikanya, keimanan kita berkonsekuensi logis taat kepada seluruh perintah dan larangan Allah. Aturan Allah bukan sekedar mengatur diri kita sendiri dengan Allah berupa ibadah-ibadah ritual dan akidah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan diri sendiri dan mengatur dengan orang lain. Hukum Islam itu sekomplit itu begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Islam adalah akidah dan syariah. Akidah itu bicara keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada qadar. Dan syariah bicara sesuatu yang lahir dari akidah, itu membahas tentang hubungan dengan pencipta. Bagaimana cara beribadah. Allah ngajarin kita langsung, kalau mau menyembah Allah begini caranya. Karena kita nggak bisa ngikutin insting kita, udah meditasi aja deh, udah yoga aja deh, udah misalnya bentuk ibadahnya dengan cara menyanyi saja, bentuk ibadahnya dengan cara misalnya membunyikan lonceng saja. Tidak bisa. Manusia tidak tahu bagaimana cara menyembah penciptanya, kecuali pencipta menyampaikan kepada kita melalui Rasul. Maka hukum asal beribadah adalah haram sampai datang yang menghalalkan, sampai Allah beritahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka bid'ah hukumnya menambah-nambah aspek ibadah ritual, ibadah mahdhah begitu ya. Apalagi menyelewengkan tujuan ibadah mahdhah dari menyembah Allah menjadi urusan-urusan dunia.
pengen mobil selawatin dulu, pengen rumah selawatin dulu, kan aneh gitu. Itu kan ibadah mahdoh, ibadah untuk memuji Rasulullah, memberi salam kepada Rasulullah. Tetapi bagaimana mungkin memberi salam kepada Rasulullah ditujukan untuk mendapatkan dunia? Dia nggak paham bahwa ibadah itu sudah ada aturan mainnya, sudah ada nilai yang harus dicapai, gitu kan? Itu kacaunya manusia. Bahkan dalam perkara ibadah saja ada materialisme di situ, begitu ya. Nah, Islam nggak cuma ngatur ibadah kita kepada Allah. Islam nggak cuma nentuin bagaimana Allah ingin disembah, bagaimana Allah ingin dipuji, bagaimana Allah ingin ditaati, bagaimana cara memohon ampun kepada Allah, sebagaimana Nabi Adam diajari Allah bagaimana cara memohon ampun. Nabi Adam itu berdosa dan memohon kepada Allah. Nabi Adam diajari bagaimana cara memohon ampun kepada Allah. Pertama bertasbih dulu kepada Allah, puji dulu nama Allah, baru memohon ampun. Kan sebegitu ya. Nah, Islam juga punya syariat-syariat yang mengatur dengan diri kita sendiri, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita hiaskan dalam tingkah laku kita, gitu kan, dalam akhlak kita kepada orang tua, kepada anak kecil, kepada binatang, kepada tumbuhan, akhlak ketika marah, akhlak ketika makan, akhlak ketika duduk, akhlak ketika akhlak ketika bertemu teman, akhlak ketika di perjalanan, akhlak ketika berhutang. Banyak sekali aktivitas kehidupan kita yang di dalamnya ada amal-amal untuk memperindah aktivitas tersebut, yang itu berarti akhlak, yang itu juga diatur di dalam Islam, dan itu kita hiaskan menjadi sifat-sifat di diri kita. Dan lebih parahnya lagi, bukan lebih parah ya, lebih hebatnya lagi, Islam juga mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Justru ini intinya syariat Islam ditegakkan, diturunkan agar ada pengaturan dalam semua aspek kehidupan, sehingga orang cari makan nggak mencuri makanan orang lain, orang cari pekerjaan nggak nyamper pekerjaan orang lain, orang pengen punya anak nggak dengan free sex, orang misalnya pengen berpendidikan, tetapi dengan pendidikan yang ilmu pengetahuannya itu mengarahkan kepada jalan yang benar. Masya Allah gitu. Hubungan antar manusia ini hubungan yang paling kompleks, karena ada semua potensi kehidupan kita tumpah ruah kita wujudkan dengan saling berinteraksi. Karena nggak ada manusia yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Dia makan produksi sendiri, dia minum produksi sendiri, dia naluri, dia kerjakan sendiri, menikah dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, sabar dengan diri sendiri. Nggak bisa kan. Sabar itu ya berinteraksi dengan orang lain dalam hal muamalah, misalnya menikah ya dengan orang lain, makan ya kita butuh membeli barang orang lain. Oke lah, dalam beberapa hal kita bisa mengadakan sendiri, tapi apakah semuanya bisa? Enggak bisa. Pasti kita butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam interaksi ini, kalau tidak ada aturan, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah kerusakan, yang terjadi adalah the fittest gitu. Jadi survival of the fittest gitu, yang bertahan adalah yang paling kuat. Maka seperti binatang, hukumnya hukum rimba. Nauzubillah min dzalik gitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, punya hati tetapi tidak digunakan untuk berpikir, punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Allah mengatakan hum kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bal adol, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Saya dapetin jawabannya itu di pembahasan tafsir. Kenapa sih disebutnya sebagai binatang ternak? Teman-teman mungkin pernah ngelihat sapi ya, kalau lagi makan rumput gitu, tenang makan gitu. Kita itu ya, misalnya ada gledek gitu ya, ada guntur, tuh kaget gitu kan. Tetapi sapi itu teman-teman, kalau lagi makan, ya dia cuek aja. Ya makan aja, mau ada tabrakan di sampingnya, mau ada gempa bumi, mau ada apa, dia santai aja. Tetap aja makan sambil gitu, nggak ada masalah. Jadi ibaratnya tuh binatang ternak pun dablek gitu loh. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, dia akan diam saja. Nah, seperti itulah manusia, bahkan Allah mengatakan lebih rendah daripada binatang ternak yang dia apa-apain tuh nggak bisa, dinasihati nggak bisa, dablek ketika udah salah, dablek gitu, nggak mau dengerin, nggak mau menerima nasihat. Nah, itu bahkan lebih rendah dibandingkan binatang ternak begitu. Maka di dalam hubungan dengan orang lain ada hubungan politik, ada hubungan ekonomi, ada hubungan sosial budaya, ada hubungan dakwah, ada hubungan pendidikan, dan banyak lagi aspek di dalam kehidupan kita, termasuk hubungan-hubungan yang sangat spesifik, misalnya pernikahan dan sebagainya begitu ya. Maka di sini kita akan belajar bahwa misalnya hubungan rakyat dengan penguasa adanya di sistem pemerintahan, hubungan manusia terkait barang dan jasa dan harta adanya di sistem ekonomi, hubungan manusia terkait laki-laki dan perempuan adanya di sistem sosial, hubungan manusia dengan manusia yang lain di beda tempat, beda negara, ada politik luar negeri, hubungan manusia terkait dengan kebutuhan menuntut ilmu adanya di ilmu politik pendidikan gitu ya, hubungan manusia ketika terjadi kerusakan, pengambilan hak itu kan, kecelakaan dan sebagainya adanya di sistem sanksi. Masya Allah gitu ya, ternyata banyak sekali gitu
aspek dari kehidupan manusia yang memang membutuhkan aturan. Bayangkan kalau semuanya diserahkan kepada akal, bayangkan kalau semuanya diserahkan kepada hawa nafsu. Kalau yang salah cuma satu orang, yang salah 1 juta, yang salah 10 juta, yang salah 100 miliar. Kalau yang mendukung LGBTQ1 dengan yang mendukung LGBTQ 1 miliar, itu dampaknya akan seperti apa? Itulah parahnya kalau manusia diserahkan untuk mengatur urusannya sendiri. Saat ini penduduk bumi itu ada berapa? Misalnya penduduk umat Islam ada sekitar 1,5 miliar. Dia berapa persen dari penduduk bumi? Misalnya 6 miliar atau penduduk bumi misalnya. Kebayang nggak sih relasi 6 miliar orang ini semua pakai akal, semua pakai hawa nafsu. Ini bumi nggak bentar lagi tenggelam gitu. Bentar lagi ini meledak-meledak, hancur-hancuran. Kenapa? Karena kebayang gitu betapa beringasnya manusia. Dikasih satu hutan masih kurang, dia babat hutan yang lain. Dikasih satu gunung masih kurang, walaupun gunung tadi jadi laut, dia keruk gunung berikutnya. Dikasih satu apapun gitu loh. Saking rakusnya manusia, sudah dapat rumah dia masih babat itu sawah, dia masih uruk itu laut gitu. Manusia tuh nggak pernah ada habisnya. Kenapa? Selama dia pakai hawa nafsu dan akal, yang terjadi dia akan selalu menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dia akan mengatakan yang salah itu benar dan akan mengatakan yang benar itu salah sesuai dengan kepentingan yang dia mau saat itu, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan politik Islam, di mana kita melakukan pengaturan terhadap urusan umat yang 2 pekan lalu kita sebut sebagai akidah sia-sia, mengatur urusan dunia manusia dengan Islam, bukan cuma mengatur urusan keakhiratan di dalam ruhiyah. Nah, kita mulai dari yang paling besar ya, porsi pengaturan manusia yang paling besar di dalam politik, yaitu mengatur hubungan manusia. Secara hukum ya, secara terminologi syariah adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan sesamanya. Dalam Mahmud Syaltut Al-Islam Aqidah wa Syariatan. Nah, politik syariah adalah syariah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, dan politik luar negeri. Jadi, syariah sendiri itu adalah pengaturan, politik syariah berarti dia diterapkan di dalam proses pengaturan tadi, gitu ya. Jadi diimplementasikan. Nah, kita belum sampai nih Islamnya Islam politik, masih Islamnya Islam personal, gitu ya. Maka kita harus kenal nih sistem pemerintahan Islam yang dilakukan sejak masa Rasulullah sampai kekhilafahan yang terakhir di 1924 yang diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Teman-teman bisa beli bukunya Al-Kausar tentang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, itu semua ada pembahasan tentang khilafah, tentang khalifah pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, dan seterusnya. Jadi ini bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam. Bahkan di kitab fikihnya yang paling klasik saja gitu yang dipakai oleh masyarakat Indonesia atau yang dipakai di madrasah aliyah, itu semua ada bahasan tentang pemerintahan Islam. Cuma sekarang ini begitu dialergikan karena itu tadi, orang disuruh untuk taat pada budaya setempat, orang disuruh untuk mengakui kearifan lokal. Padahal kita bicara budaya mana yang mau diakui? Budaya zaman hidup Buddha, budaya zaman Islam, atau budaya zaman liberal sekarang? Karena semua pernah berkontribusi terhadap pembentukan budaya di Indonesia. Kenapa yang diakui cuma budaya pada dasar Hindu Buddha? Bukankah dulu juga ada kerajaan Islam? Kan nggak fair gitu loh. Kenapa yang diakui cuma budaya pakai kebaya? Bukankah juga orang-orang Sulawesi itu sudah menggunakan jilbab sejak dulu? Mereka menggunakan sarung sebagai kerudungnya gitu. Jadi kan nggak fair. Memang ada upaya sistematis untuk membuat umat Islam tuh merasa kebingungan dengan agamanya sendiri. Mereka ketakutan dengan sistem pemerintahan Islam karena sistem pemerintahannya mau diambil oleh orang-orang sekuler, sehingga mereka bisa menguasai harta kaum muslimin, mereka bisa menguasai harta Indonesia untuk dijual, untuk jadi kepentingan oligarkinya, kepentingan partai politiknya. Harta rakyat seakan-akan harta mereka yang siap mereka jual kemanapun gitu. Ketahuan ada tambang emas besar mereka ambil, ketahuan ada sumber daya besar mereka ambil gitu. Jadi seperti itu, kita ditakut-takuti gitu lah. Padahal ini sekarang belum ada, tetapi kita sudah dituduh ini itu gitu. Jadi luar biasa gitu ya, upaya untuk membuat umat Islam tuh menganggap agama itu seperti monster gitu loh. Padahal kalau kita lihat urutannya tadi, dia itu menyelamatkan. Memang betul sistem pemerintahan itu adalah strata tertinggi ya, sistem politik itu adalah strata tertinggi dalam penerapan syariah ya, karena itu bicara senegara bersyariah diatur sedemikian rupa. Kan senang banget gitu kalau didorong untuk taat, televisi diatur sedemikian rupa, nggak ada aksi pornografi gitu kan, baliho-baliho diatur sedemikian rupa, pendidikan kita Islami, hukum kita adil, ekonomi kita sejahtera, nggak ada yang korupsi. Bisa dibayangin nggak betapa bahagianya kita kalau semua aspek kehidupan kita tuh ditata dan dikelola oleh pemerintahan tuh dengan Islam gitu loh. Masya Allah gitu. Ketika ada orang melanggar
pakai syariat gitu. Bahkan dalam sebuah buku dikatakan di dalam sistem pemerintahan Islam selama 1300 tahun tidak lebih dari berapa puluh saja kejadian pelanggaran pembunuhan gitu. Pelanggaran pencurian. Bisa dibayangkan saking sejahteranya dan saking terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Tapi yang terjadi kan sekarang demonstrisasi. Politiknya aja belum diterapin yang Islam, tapi kita sudah takut-takuti, sudah di fitnah-fitnah gitu ya. Jadi politik pemerintahan Islam itu adalah cara mengurus urusan rakyat ya dalam wilayah negara Islam. Tidak sama dengan kerajaan, tidak sama dengan republik, tidak sama dengan presidensil, tidak sama dengan parlementer, tidak sama dengan demokrasi, tidak sama dengan teokrasi, tidak sama dengan autokrasi, tidak sama dengan militeristik, tidak sama dengan sistem pemerintahan yang baru terbangun belakangan ini gitu. Jadi menggunakan sistem pemerintahan ala Rasulullah SAW. Itu sistem pemerintahan. Nah, kita kenalan dengan sistem ekonomi begitu ya. Ini memang highlight aja karena pekan depan kita sudah mulai masuk prinsip-prinsip dasar dari syariah, mulai dari siapa itu pembuat hukum, bagaimana hukum itu terlahir dan sebagainya. Teman-teman ajakin yang lain karena filosofis sekali dan itu perlu banget untuk kita pahami biar kita nggak salah gitu ya terhadap syariat Islam dan nggak ketakutan gitu dengan proses monsterisasi yang sekarang sedang dialami oleh agama Islam gitu ya. Jadi Masya Allah ya, sistem ekonomi Islam itu dia mengatur masalah kepemilikan. Sekarang itu ya di Indonesia itu nggak diatur. Milik umum bisa jadi milik pribadi. Milik pribadi diambil alih oleh negara, misalnya umum misalnya. Tambang-tambang yang harus buat rakyat diserahin kepada swasta, diambil oleh personal-personal orang-orang kaya. Gitu. Jadi kita rakyat nggak dapat apa-apa. Padahal kita menginjak emas di bawah kita menginjak nikel di bawah kita menginjak perak di bawah kita. Tapi kita tidak merasakan. Bahkan di tempat-tempat yang ada tambangnya, mereka tuh hidup dalam kemiskinan gitu. Saya beberapa waktu ini belakangan agak intens ya bolak-balik ke ke Pulau Sulawesi. Di sana ada aspal, di sana ada nikel. Dan kalau saya datangin tuh tempatnya, itu tuh mereka tuh rumahnya aja masih bambu gitu loh, masih kayu. Mereka pekerjaannya cuma jadi buruh kasar untuk angkutin tanah yang di dalamnya ada nikelnya, di dalamnya ada aspalnya gitu. Saya sampai ngerasa ya Allah, dan mereka cuma dapat uang debu gitu ya, 100.000 per bulan per kakak, bisa dibayangin nggak? Zolim banget gitu loh. Jadi sampai saya pikir ya Allah gitu, betapa umat itu menderita sekali. Itu kan sebenarnya milik kita tapi dijual kepada asing kalaupun kepada orang di dalam negeri, tapi kepada kepemilikan perusahaan tertentu, bukan dikembalikan kepada rakyat. Makanya kita akhirnya pendidikan mahal, kesehatan mahal gitu kan, apa-apa semua serba mahal karena kita harus membayar yang seharusnya bisa didanai dari harta yang kita miliki di alam semesta ini yang sudah Allah kasih begitu ya. Terus yang kedua, Islam juga mengatur pengelolaan atau ya terhadap harta tadi. Kalau individu gimana cara ngelolanya, kalau masyarakat gimana cara ngelolanya, kalau harta negara bagaimana cara mengelolanya. Islam juga ngatur bagaimana cara mendistribusikannya hingga setiap orang dan setiap warga negara tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak bisa berteduh di sebuah rumah, tidak ada yang tidak makan, tidak ada yang tidak punya pakaian, tidak ada ibu-ibu yang harus bekerja padahal masih menyusui anaknya. Assalamualaikum. Ya, dapat kalender ya, Masya Allah, makasih. Iya, belum bayar ya besok ya, Nak, ya? Nggak dibayar. Oh, nggak dibayar, gratis kok. Oh, Masya Allah. Ditempel ya. Suruh Om tempel. Nih, di sini nih, nanti ditempel. Ini nanti ada. Oh, Om tempel gitu. Bilang Om. Oh, Om, ini kalenderku tempel. Kasih tempat Nadia. Nah, gitu ya, itu untuk ekonomi. Nah, politik ekonomi Islam berarti agar semua tadi itu ya digunakan, ada sumber daya ekonomi dalam pertanian, industri, perdagangan, ada jaminan kebutuhan rakyat untuk kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan kolektif yang harus disediakan oleh negara. Sementara kebutuhan individu seperti sandang pangan papan nanti diserahkan kepada para kepala keluarga, kepada laki-laki di dalam rumah. Kalau laki-laki tidak bisa, maka kepada wali. Kalau wali tidak bisa, nanti baru kepada negara. Jadi ada stratanya. Jadi Masya Allah gitu ya. Kalau ini kita bedah nih satu-satu, nanti insya Allah kapan-kapan kita bedah, kita akan sangat takjub dengan bagaimana pengaturan Islam terhadap ekonomi. Lalu kita bicara juga, ini masih ekonomi ya, jadi ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Ini nanti teman-teman akan saya bagikan slide-nya setelah daurahnya selesai ya. Jadi biar ngaji dulu, baru nanti dapat materi-materinya. Nah, sekarang politik sosial, bagaimana peran ibu
peran sebagai wanita dan peran sebagai pria gitu ya. Wanita itu dia adalah kehormatan, masya Allah ya, dia adalah kehormatan di tengah-tengah masyarakat yang harus dijaga. Jadi wanita itu adalah diberikan satu tempat khusus di dalam Islam itu, bahwa dia itu adalah kemuliaan dan kehormatan masyarakat yang harus dijaga. Maka kalau wanitanya itu dihina, wanitanya itu dilecehkan, wanitanya itu disia-siakan, wanitanya itu diukur kontribusinya dari ekonomi, itu sebenarnya penghinaan kepada kita. Karena wanita di dalam Islam itu dijaga, dia itu dilindungi oleh ayahnya, dilindungi oleh suaminya, dilindungi oleh anak laki-lakinya begitu ya. Dia dilindungi oleh masyarakat, bahkan ketika dia berinteraksi dengan laki-laki betul-betul dijaga, diminta memakai jilbab, dilarang untuk campur baur, tidak boleh berkholwat dengan laki-laki, dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan, ada larangan safar kecuali bersama mahram. Itu karena wanita itu begitu mulia sebagaimana mutiara yang gak mungkin kita pakai sembarangan, pasti kita jaga, kita harus mikir kita memakainya kemana, pakainya dalam rangka apa, tuh sangat hati-hati. Begitulah karakter wanita di dalam Islam. Ada peran utama dia di dalam internal keluarganya sebagai ibu, sebagai pengurus rumah tangga, dan sebagai istri. Sebagai ibu dia menyusui anak, mengasuh anak, mendidik anak. Sebagai pengurus rumah tangga dia mengatur belanja rumah tangganya gitu, menjaga harta ketika suaminya pergi misalnya, juga menjaga kehormatan rumah tangganya ketika suaminya tidak ada. Nah, dan pria juga punya kewajiban khusus sebagai kepala keluarga. Dia boleh menjabat pejabat publik politik dan dia punya tugas sebagai pemberi nafkah. Di luar fungsi khusus ini, maka laki-laki dan wanita itu boleh berinteraksi di tengah-tengah publik untuk memberikan maslahat kepada umat dalam berbagai bidang. Jadi ini kan aspek-aspek khusus ya yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan hukum-hukum khusus. Nah, pada hukum-hukum umum mereka boleh berhaji, mereka boleh umroh, mereka boleh berdagang, mereka boleh berinvestasi, mereka boleh berpendidikan tinggi gitu kan. Mereka boleh menjadi profesi apapun kecuali spesifik untuk pejabat publik yang bersifat politik, itu hanya boleh bagi laki-laki misalnya. Hanya ada hukum-hukum khusus ini, dan hukum-hukum umum kita semua berkontribusi di tengah-tengah umat. Enggak diukur dari berapa banyak harta yang kita dapetin, enggak diukur dari seberapa tinggi peran kita di tengah-tengah publik. Misalnya dia ketua apa, makanya rumah sakitnya di levelin, ada level eksekutif, ada level bisnis, ada level ekonomi gitu kan. Sedih banget orang sakit harus dipisah-pisah berdasarkan harta yang dia miliki gitu. Padahal rezeki itu kan Allah yang ngatur, siapa yang mau jadi orang miskin? Kan nggak ada begitu. Jadi jahat sekali gitu orang menstratakan. Mungkin suatu saat akan ada penstrataan terhadap kecantikan seseorang. Ada rumah sakit buat orang jelek, ada rumah sakit buat orang setengah cantik, ada rumah sakit buat orang cantik. Karena sekarang kan kecantikan itu distandarisasi. Yang namanya cantik itu kurus, putih, langsing gitu kan, rambutnya lurus, hitam gitu kan. Kalau untuk Asia, bayangkan sesuatu yang sudah given oleh Allah itu malah sama kita di leveling gitu ya, dijadikan sebagai sebuah kasta di tengah-tengah masyarakat. Kan jahat gitu ya, jahat sekali gitu. Betapa orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang misalnya terlibat dalam aktivitas publik karena dianggap memalukan dan sebagainya, dipinggirkan, cuma dipakai buat reality show, dipanggil pas mau pemilu, pas disuruh datang ketika kampanye begitu kan. Itu yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, dalam pendidikan Islam itu juga Masya Allah gitu, banyak sekali literasi yang menyampaikan bagaimana pendidikan Islam itu luar biasa berjaya. Bagaimana Fatimah Mernissi misalnya menjadi orang pertama yang membangun universitas. Bagaimana ada para muhadisin ya, para pencapai hadis perempuan, para perawi hadis perempuan, pendiri universitas misalnya, Masya Allah gitu ya. Itu semua juga banyak yang dari perempuan gitu. Asas pendidikan kita adalah akidah Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk saksiyah Islamiyah dan untuk mendapatkan skill kehidupan gitu ya, dan juga ilmu-ilmu kehidupan yang dengan itu kita memakmurkan kehidupan ini, yang dengan itu hidup menjadi mudah karena ilmu begitu ya. Jadi nanti membentuk akhlak dan nafsiyah, ada thaqafah Islam dan sains gitu ya yang ada di dalam pendidikan Islam. Nah, kurikulumnya ada metodenya bagaimana cara itu panjang sekali. Jadi ini saya kasih highlightnya saja. Insya Allah ya, kapan-kapan kita akan bahas secara detail masing-masingnya. Semoga ada kesempatan bagaimana pendidikan ini dibangun sedemikian rupa dan gratis. Bukan cuma gratis, bahkan orang-orang yang masuk ke jenjang pendidikan di dalam Islam mereka digaji karena mereka sedang menjalankan peran amat penting untuk keberlangsungan peradaban Islam. Sama Umi bedanya, Insya Allah. Nah,
Juga sistem sanksi gitu ya. Ada prinsipnya. Prinsipnya adalah asas praduga tak bersalah. Ada gium di dalam sistem sanksi Islam, lebih baik melepas orang yang bersalah dibandingkan menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Kenapa? Karena kalau melepas orang yang bersalah dia akan tetap ketangkap di akhirat nanti oleh sidangnya Allah begitu ya. Tetapi kalau menghukum orang yang tidak bersalah, maka yang kena hisabnya adalah kita yang menghukum dia padahal dia sebenarnya tidak bersalah. Tidak cukup bukti untuk bisa menjebloskan dia ke dalam sanksi Islam begitu ya. Dan tujuan dari penerapan hukum Islam adalah menjadi jawabir, penebus. Orang yang sudah dihukum di dunia itu tidak akan lagi ditanya oleh Allah tentang dosa itu di akhirat. Masya Allah. Orang berzina, dirajam di dunia, itu akan menjadi penebus dosa zina dia. Bahkan itu akan menjadi penghapus dosa dia yang lain gitu. Dalam banyak kasus di masa Rasulullah SAW gitu ya, ketika ada seseorang dari suku Gamid, Al-Gamidiyah, dia mengaku berzina lalu dirajam. Ketika ada sahabat yang mencelanya gara-gara darahnya muncrat gitu ya, Rasul mengatakan sesungguhnya taubat dia jika ditimbang dengan taubat penduduk Madinah maka lebih berat taubatnya dia, dan itu menjadi penghapus dosa atas zina dia dan bahkan dosa-dosa dia yang lain. Sekarang orang berzina gitu kan enggak diapa-apain, orang mencuri di penjara, tetapi kan penjara tidak menjadi penghapus dosa pencurian dia dan seterusnya. Dan jawajir sebagai pencegah agar ketika dia dihukum orang lain yang menyaksikan membuat takut untuk bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saking beratnya hukuman. Tetapi kan beratnya hukuman ini karena sudah difasilitasi semua. Kenapa mau tetap berzina padahal aksi pornografi sudah dilarang, pernikahan dibolehkan, poligami dibolehkan, misalnya begitu kan, bahkan difasilitasi, bahkan maharnya mungkin dikasih sebagaimana di masa Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia masih mau berzina padahal dia punya pasangan halal, maka langsung dirajam kan begitu ya. Misalnya mencuri, kenapa orang masih mencuri padahal dia misalnya kebutuhan pokoknya negara sangat memperhatikan apakah kepala keluarganya memenuhi. Kalau kepala keluarganya tidak punya skill, maka dia akan dikasih kursus skill, vokasi gitu biar dia bisa mencari nafkah. Kalau kepala keluarga tidak bisa dicari, adakah jalur garis walinya dia yang laki-laki yang bekerja. Kalau tidak punya kemampuan akan diberi kemampuan akan dikasih kemampuan oleh negara. Kalau tidak ada pekerjaan akan disediakan oleh negara. Kalau tidak mampu maka negara akan turun tangan untuk menyumbang atau untuk menjamin orang-orang itu. Maka janda, wanita tua gitu kan, anak yatim, mereka tidak perlu berpikir harus bekerja karena negara akan menjamin kalau memang tidak ada wali, kalau memang masyarakat juga nggak memiliki kemampuan buat menolong mereka. Sampai seperti itu. Sehingga kalau sudah demikian diatur gitu ya, kebutuhan pokok murah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, kok dia masih mencuri, potong tangan. Kalau lebih dari 1/4 dinar, kan begitu. Sehingga kan orang merasa takut, mencuri hilang tangan si J misalnya gitu ya. Jadi takut. Kenapa? Karena itu menjadi pencegah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Sekarang masuk penjara, keluar penjara tambah ahli. Dulu nyuri motor, masuk penjara jadi koruptor begitu. Kenapa? Karena terlatih. Ketemu para begundal lagi gitu ya di penjara. Bahkan mungkin di penjara dia mengalami pelecehan seksual karena semua laki-laki 10 tahun di penjara. Padahal mereka juga punya kebutuhan seksual. Apa yang terjadi? Ya, dilakukannya sesama laki-laki. Di dalam Islam, kalau ada keputusan qadhi atau hakim menghukum orang dengan penjara, maka mereka akan diberi waktu secara berkala untuk dikunjungi istrinya dan boleh melakukan hubungan seksual di tempat-tempat yang sudah disediakan. Karena Islam menghargai bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan naluriah, entah dia bersalah atau tidak terhadap kesalahan dia, kan nggak ada urusannya gitu dengan kebutuhan alami seseorang, mau dia narapidana atau bukan gitu. Sehingga tidak ada LGBTQ muncul di penjara, tidak ada muncul di sekolah, tidak ada muncul di pergaulan di masyarakat, karena semua diatur sedemikian rupa. Nggak akan terpikir untuk melakukan perkosaan, dia punya istri, juga di luar rangsangan sangat dicegah gitu kan, tidak boleh ada, maka dia akan fokus kepada berkontribusi kepada umat, dia akan produktif gitu, pikirannya nggak usah kemana-mana aksi pornografi, dia nggak akan menjadi addicted terhadap film porno misalnya. Kayak game-game sekarang tuh yang sangat menyita waktu anak muda, yang sangat membajak potensi mereka. Nanti negara akan melihat itu. Kalau dianggap itu sebagai sebuah kelalaian yang membuat anak-anak muda kita sekarang lupa dengan tanggung jawabnya, itu akan dihapus oleh negara, akan dicegah untuk bisa beroperasi di wilayah negara misalnya. Sampai seperti itu. Jadi negara benar-benar sebagai junah gitu, sebagai perisai yang kita nggak mungkin lakukan kan. Kita nggak mungkin kan, ya memang secara personal kita bisa ngeblok itu akun, tapi kan anak-anak muslim lain nggak bisa kita lindungi gitu ya. Nah, bentuknya ada banyak, ada hudud, jinayah, ta'zir, dan mukhalafat. Itu penjelasannya panjang ya untuk semua kemaksiatan baik muslim maupun kafir, karena itu masuk dalam kategori hukum publik. Nah, ini juga ada politik luar negeri. Jadi ini slide terakhir sebelum sesi diskusi. Sudah 5/4. Padahal saya ngomong udah cepet banget ini, kerasa ekspres karena slide-nya 28. Nah, kita dalam Islam itu ya, hubungan kita dengan luar itu cuma 2.
kita tuh negeri muslim, mereka negeri kafir. Gitu. Kita tuh negara Islam, mereka negara kafir. Hanya itu, sehingga interaksinya gampang. Kalau sekarang kan jadi bingung gitu. Kita mau membela saudara-saudara kita di Uighur, tetapi investasi Cina banyak di Indonesia, kan jadi pusing. Makanya Indonesia ketika ditanya sama PBB mau nggak bahas tentang Uighur di PBB, kita nggak mau gitu kan. Jahat, khianat sekali kita kepada saudara-saudara kita di sana gitu. Padahal mereka nggak salah apa-apa, mereka hanya gara-gara etnis Uighur, hanya gara-gara mereka muslim, mereka dilakukan proses pencucian otak gitu kan. Mereka disuruh makan babi, disuruh minum khamr, disuruh melepas identitas Islam, tidak boleh sholat, tidak boleh wudhu, tidak boleh memelihara jenggot, tidak boleh puasa, apalagi sampai menyebut nama Allah. Jadi bahkan untuk sekedar mempraktekkan aspek dari syariat Islam yang sangat sederhana saja mereka dikriminalisasi gitu. Dan itu bukan 1-2 orang, itu jutaan orang yang mengalami proses seperti itu di kamp konsentrasi di Cina begitu. Dan Indonesia diam aja sebagai saudara muslim gitu loh. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah di hari hisab nanti begitu loh. Kita terkerangkeng gitu gara-gara ada kepentingan ekonomi. Kita juga terkerangkeng sama Amerika gara-gara ada kepentingan ekonomi. Betapa culas kita gitu sebagai saudara gitu atas saudara kita yang muslim. Itu baru Uighur. Belum kita bicara saudara-saudara muslim yang lain. Jadi dunia sekarang tuh nggak sedang baik-baik aja. Dunia sekarang itu benar-benar sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 41 sedang rusak dalam semua aspek kehidupan karena kita meninggalkan agama. Lalu kalau sekarang kita disuruh menjauhi agama, disuruh memeluk Islam Nusantara dan sebagainya, itu benar-benar sebuah kampanye hitam terhadap Islam. Membuat kaum muslimin menjadi begitu ketakutan beragama, padahal justru dengan beragama kita mulia. Itu ya hasanah Islam luar biasa dalam semua aspek kehidupan yang bisa diterapin begitu ya. Tetapi nyatanya kita meninggalkan itu. Kita hanya sanggup untuk berislam secara personal. Minimal kita terapin cuma di keluarga kita. Udah ngomongin di tingkat RT aja udah nggak sanggup kita kan. Gitu. Jadi ya Allah gitu ya, betapa mirisnya kita. Padahal itu adalah konsekuensi dari akidah kita. Kalau balik lagi ke pembahasan awal kita bahwa syariah itu adalah konsekuensi dari kita berakidah gitu ya. Dan bahkan dia adalah konsekuensi dari keimanan kita. Kalau sampai kita menolak bersyariah dan meyakini bahwa itu bukan sesuatu yang wajib kita ikuti, sangat mungkin kita bisa masuk kategori sebagai orang yang riddah atau kafir, keluar dari Islam. Nah, itu bahasan terakhir sebagai pengunci di akidah bahwa Islam itu adalah akidah dan syariah. Tidak bisa memisahkan syariah dari akidah kita. Seseorang yang menerima Islam sebagai jalan hidupnya pastilah seseorang yang telah memfungsikan akidahnya dengan tepat. Kalau dia menolak syariah, kalau dia tidak mau terikat dengan hukum-hukum syariah, sangat kita pertanyakan, jangan-jangan dia sebenarnya tidak meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur kehidupan dia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf speednya agak cepat. Saya kembalikan kepada Dek Salma. Ya. Silakan Dek. Ya sudah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja melewati room Zoom atau dibuka mikrofonnya. No. Sekarang kita ada di sesi tanya jawab. Sudah paham semua kayaknya. Atau tidak nangkep karena saya ngomongnya cepet banget. Ke atas kan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya? Itu Mbak Sri Wahyuni Lubis angkat tangan, Dek Salma. Iya. Ya Kak, pada Kak Sri Wahyuni boleh lewat room Zoom atau ditanyakan langsung? Langsung saja boleh, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, izin bertanya terkait yang materi yang Ustazah paparkan tuh ya, Masya Allah, menyadarkan kami gitu sebagai pemuda gitu ya. Bagaimana tadi dikatakan kondisi Uighur, terus kerusakan yang terjadi sekarang gitu ya. Ternyata kita tuh tidak sedang baik-baik saja gitu kan.
kadang sadar gitu bahwa pasti kondisi sekarang itu butuh peran pemuda gitu. Tetapi seperti kami yang sekarang sangat tinggal di Pekanbaru sebagai alumni kampus, kami tuh sebagai mahasiswa, apalagi sudah alumni, itu kan dituntut untuk bekerja gitu. Sedangkan tuntutan kebutuhan dasar itu seakan-akan kami sebagai pemuda yang perempuan itu menjadi punggung kami sendiri gitu. Karena kalau misalnya sudah tamat di kampus itu biasanya tidak dikasih lagi biaya dari kampung. Jadi bertahannya di kota ini hanya karena ada pekerjaan. Kalau nggak pekerjaan ngapain di kota, lebih baik ke kampung. Nah di sisi lain kan banyak tugas-tugas yang memang harus diselesaikan yang tidak jarang membuat kita tuh lelah. Dan kadang kesimpulannya diri aja susah ya untuk menjalani kehidupannya susah, apalagi untuk ada beban-beban yang lain seperti itu ya. Kalau misalnya lihat kemungkaran, kita berusaha dalam hadis Rasulullah itu berusaha untuk dicegah gitu. Kadang apalagi begitu banyak kemungkaran. Kalau misalnya kami di kampus kami itu sudah banyak orang yang perempuan laki-laki berduaan, ditambah lagi aturan di kampus itu yang tidak begitu ketat. Banyaknya maksiat yang bertebaran yang kami lihat itu membuat kami itu kadang merasa lelah gitu menghadapi itu. Bagaimana nasihat dari ustazah terhadap kami, kemudian menghadapi yang dimana kehidupan sekarang itu semakin sulit gitu, terutama kami para pemuda. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, langsung saja kita jawab ya, Dek Salma. Kondisi memprihatinkan ini sebenarnya menyerang semua ya dari kita, bukan hanya pemuda tetapi juga ibu rumah tangga, laki-laki gitu ya, para kepala keluarga, anak-anak gitu. Jadi ini sudah kerusakan yang masuk ke semua lapis lini masyarakat gitu, yang kalau kita bahas mungkin kita akan selalu menangis gitu ya melihat kondisi umat yang sudah sedemikian parah. Anak-anak sudah mulai dari bullying, pencabulan, kata-kata kasar, mereka sudah bisa bahkan sudah itu tadilah gitu ya, dengan kualitas yang sedemikian bobrok di tengah-tengah masyarakat gitu. Terus juga kalau kita naik lagi ke level pemuda gitu, mereka menjadi generasi K-popers, menjadi generasi alay gitu ya, menjadi generasi yang lupa sama potensi yang mereka miliki, malah sibuk mencicipi dunia gitu ya, sakau dengan semua godaan dunia begitu. Bicara rumah tangga juga, suami istri sibuk bekerja dua-duanya, karena kerja sendirian nggak cukup, anak-anak mereka makan dititipkan di daycare misalnya, istrinya bekerja kelelahan sampai rumah berantem dengan suaminya, anak-anak terlalaikan kan begitu ya. Atau dibalik, suaminya nggak dapat pekerjaan karena harus feminisme memberi peluang pada perempuan untuk banyak bekerja, akhirnya suaminya malah selingkuh misalnya karena nggak dapat jatah dari istrinya, karena istrinya lelah tidak bisa melayani. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Bahkan kalau kita bicara interaksi di tengah-tengah masyarakat lebih mengkhawatirkan lagi begitu. Tetapi kita harus yakin bahwa kondisi ini tidak mungkin selamanya gitu ya, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita itu adalah kuntum khairu ummah, kita itu sebaik-baik umat. Pasti ada resepnya dari Allah untuk membalikan kondisi ini agar kita kembali menjadi umat yang berjaya, umat yang mulia, sekaligus tinggi gitu peradabannya. Bukan cuma mulia dalam mana menggenggam agama, tetapi juga tinggi peradaban dalam mana kita sejahtera dan kita pernah mencapai kedua-duanya gitu, mulia di sisi Allah, di sisi penduduk langit, dan kita sejahtera di dunia, bahkan menjadi mercusuarnya dunia begitu. Satu-satunya cara adalah dengan kembali memeluk Islam, dengan kembali meminta masyarakat untuk kembali kepada Islam, meminta masyarakat untuk kembali kepada Islam padahal mereka sedang jauh-jauhnya dari Islam dan mereka sedang berjuang sendiri-sendiri untuk bisa bertahan hidup. Pasti kan berat banget ya, tetapi hanya itu satu-satunya cara. Kenapa? Karena kondisi seperti ini tuh ada di hampir setiap umat para nabi dan rasul begitu ya. Rasul SAW itu dan para nabi sebelumnya selalu didatangkan pada umat yang sedang chaos, ya enggak? Nabi Muhammad SAW didatangkan pada umat masyarakat jahiliyah yang sangat jahil, yang bahkan menyembah patung yang dibuat dari roti, yang membunuh anak perempuan, yang bisa berperang berabad-abad hanya gara-gara perebutan sumur dan atau mata air gitu kan, yang benar-benar mereka melakukan semua keburukan yang dapat dilakukan umat manusia. Begitu juga umat-umat nabi yang lain. Apa yang dilakukan para nabi itu menyampaikan kebenaran, menyerukan kebenaran. Hanya dengan itulah umat bisa dikembalikan dari orang-orang yang tersadarkan begitu. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena kondisi ini dihadapkan kepada kita agar Allah bisa memilih siapa di antara kita yang menjadi pejuang dan siapa di antara kita yang menjadi pecundang begitu. Jadi kita harus
ngambil posisi dulu nih dengan masalah yang ada, kita menjadi pejuang atau kita menjadi pecundang. Kita menjadi pejuang bukan berarti kita nggak terpapar dengan semua keburukan yang ada di tengah-tengah umat. Mungkin kita menjadi orang yang bahkan jadi korban gitu, tetapi kita tidak punya victim mentality yang gara-gara jadi korban lalu kita ngerasa udahlah ngapain berjuang, saya juga miskin, saya juga misalnya mendapatkan abuse gitu kan ketika di dalam rumah, saya juga harus kerja, ngapain saya harus dakwah. Itu kan berarti victim mentality gitu. Dia meratapi dirinya sendiri begitu menderita, meratapi dirinya sendiri banyak masalah, meratapi dirinya orang paling susah sedunia gitu, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kalau dia mental pejuang, dia tahu dia punya masalah, dia berjuang agar masalah dia selesai dan masalah umat selesai. Apa yang dimaksud masalah dia selesai? Kalau memang dia ternyata butuh kerja gara-gara dia harus survive yang nggak dikirim lagi uangnya, bekerjalah, tetapi cari pekerjaan yang paling minimal pengaruh negatifnya kepada dirinya, itu penting. Jadi punya pejuang mentality gitu, punya fighter mentality gitu. Jadi ada masalah kita coba selesaikan dengan sudut pandang Islam. Memang wanita tidak wajib bekerja, bahkan seharusnya kita dinafkahi. Tapi kondisi sekarang itu kan penyimpangan di semua aspek kehidupan. Kalau memang untuk dengan survive, kita harus bekerja, bekerjalah. Itu sebagai solusi sementara, tetapi carilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak melalaikan. Jangan malah terbawa arus kapitalisme, jangan malah menjadi skup-skup mereka, pergi pagi pulang pagi, lembur, kerjaan-kerjaan yang membuat kita stres, kepala mau pecah rasanya. Jangan. Cari pekerjaan-pekerjaan yang seringan mungkin, yang cukup untuk menegakkan punggung agar kita tetap bisa berdakwah. Itu namanya mental pejuang, fighter gitu. Jadi bukan berarti kita nggak terpapar dengan masalah, kita terpapar, tetapi kita masih punya cukup energi untuk berjuang di tengah-tengah umat, karena umat lebih membutuhkan gitu. Jadi ketika kita sudah punya cara untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita personal gitu ya, kita tahu, kita kreatif, jadi pemuda yang mubdiah, pemuda yang kreatif mencari cara bagaimana menyelesaikan ini. Energinya nggak kita simpan buat kita sendiri. Kita tahu umat lebih membutuhkan kita, yang lebih miskin dari kita banyak, yang lebih hancur hidupnya dari kita banyak. Dan kalau bukan kita yang nolong mereka, siapa lagi? Maka karena nggak ada nabi lagi setelah kita, setelah Nabi Muhammad, kita harus berdiri di posisi seperti para nabi dan rasul, menjadi pejuang syariahnya. Jadi saya rasa satu-satunya cara selain tidak berputus asa dari rahmat Allah, menyelesaikan masalah-masalah secara proporsional, langkah berikut adalah punya pikiran global bahwa umat ini perlu kita selamatin, kita perlu tetap ngaji, kita perlu berorganisasi, kita perlu berjamaah agar kita bukan cuma orang yang berbenefit buat diri kita sendiri, tapi kita bisa jadi cahaya dan pelita buat umat Muhammad ini. Jadi kalau saya ngeliatnya begitu ya. Kalau memang survive-nya perlu kerja nggak apa-apa, tetapi menjadi pekerja yang cerdas, menjadi pekerja yang pejuang Islam. Sampai saatnya Allah akan tolong kita. Bukankah Allah sudah berjanji, in tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. Ayat ini bukan cuma buat umat, tapi juga buat pribadi gitu ya. Jadi bahkan sampai dalam ayat lain Allah SWT berpesan kepada Rasul, kalau mereka bertanya tentang Nasrullah, tentang pertolongan Allah, tentang Allah pada Rasul, Allah langsung menjawab sendiri, ini qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kalau kita punya mental pejuang, kita mengadu kepada Allah, kita menyelesaikan masalah-masalah temporer yang kita hadapi, maka Allah pasti tolong selama kita nolong agama Allah. Jadi jangan cuma hidup buat nyelesain masalah sendiri, tapi hiduplah bergerak lebih jauh buat juga bantu menyelesaikan masalah umat gitu. Jadi solusinya seperti itu. Jadi kalau ada masalah temporer, misalnya disuruh pulang, dijodohin sama juragan tanah, misalnya ternyata juragan tanahnya misalnya suka minum-minum segala macam, selesaikan dulu bagaimana, sampaikan kepada orang tua bahwa kami pejuang, mau menikahnya bersama pejuang, selesaikan. Setelah selesai balik lagi berdakwah lagi. Jadi gitu, jangan tersandra oleh masalah, jangan menjadikan masalah itu malah dia membajak potensi kita, menjadikan masalah itu sebagai seakan-akan hidup kita menjadi tidak bisa kita lanjutkan idealitasnya gara-gara ada masalah. Masalah itu pasti ada dan dia akan berlalu. Jadi saya selalu memotivasi diri saya sendiri dengan mengatakan hada saufa yamurru, yang ini pun akan segera berlalu, yang ini pun akan segera berlalu. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi, karena kita punya mental perjuang, karena kita tahu tugas kita bukan cuma menyelesaikan masalah kita sendiri, kita segera bergegas bersama dengan menyelesaikan masalah sendiri, kita bergerak paralel, mawazi, bergerak paralel juga bantu menyelesaikan masalah umat. Karena yakinlah dengan bantu menyelesaikan masalah umat, Allah akan bantu menyelesaikan masalah kita sendiri juga. Dan kita ada bermasalah tetapi mulia, kita bisa keluar dari masalah tetapi mulia. Kalau orang-orang lain kan mereka hanya selfish, individualis, nyelesain masalah sendiri, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Kita tidak begitu. Kita bukan mental pecundang, kita mental pejuang. Dan itulah seharusnya mental yang dimiliki para pemuda, karena kita semua punya potensi yang dimiliki, sebaik-baik potensi yang dimiliki oleh umat ini begitu ya. Jadi semangat
Mbak Sri Wahyuni Lubis, semoga apapun masalah yang sedang kita hadapi, ingat satu hal, hada saufa yang murru, ini juga pasti akan berlalu gitu ya. Nggak ada masalah ini yang abadi, pasti Allah akan tolong kalau kita tolong agamanya Allah. Hanya itu jalan satu-satunya. Dan jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah. Allah sendiri yang menjawab, ini qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Ya, seberapa dekat Allah, seberapa dekat kita mempersepsikan pertolongan Allah itu dekat, maka sebegitulah dekatnya Allah kepada kita. Mungkin gitu ya jawaban saya. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Mungkin kepada teman-teman yang lain, Mas Sudah ingin setengah tanyakan? 6, Dek Salma. Iya. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian kali ini, dan juga kepada Ustazah Meti yang sudah memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah didapati dapat kita amalkan. Amin. Baik, kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan lupa ngisi warahmatullahi absensi wabarakatuh. ya, biar Oh, lebih iya. terdata. Nggak lupa.